Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan untuk hasil praktikum PKPB pada acara ke-9 dengan judul acara retrofit dengan judul project adalah Konekin. Pertama, saya akan menjelaskan untuk file activity underscore main.xml. Di sini terdapat XML version 1.0 dan encodingnya adalah UTF-8. Nah, script file layout XML ini pada Android Studio digunakan untuk menentukan tampilan antarmuka pengguna atau UI dari suatu aktivitas. Dalam hal ini, aktivitas bernama main activity ini digunakan sebagai constraint layout yang memungkinkan setiap elemen UI diatur posisinya secara fleksibel berdasarkan constraint atau batasan posisi dan elemen lain dari tepi layar. Kemudian di tag ini ada XMLNS Android, XMLNS app, dan tools yang merupakan deklarasi dari namespace agar atribut Android dapat digunakan. Kemudian ada Android Layout Width, menggunakan match parent, dan Android Layout Height ada juga menggunakan match parent. Tools konteksnya main activity, dan di dalam list view ini mendefinisikan sebuah komponen dari list view yang menampilkan daftar data secara vertikal seperti data nama, item, menu, dan sebagainya. Kemudian tampilan ini digunakan untuk constraint layout atau wadah dari eh, main utama agar tampilan lebih fleksibel di berbagai ukuran layar. Nah, namun ada kesalahan pada constraint bagi start yang sebaiknya itu diperbaiki menjadi app layout underscore constraint start to start of parent supaya tampilan muncul dengan baik. Lanjut ke main activity. Nah, pada file ini aplikasi Android menggunakan retrofit em, untuk menggunakan retrofit dari server API dan menampilkannya dalam komponen list view dan ditulis dalam bahasa Kotlin dan nantinya memanfaatkan fitur view binding untuk menghubungkan kode dengan elemen tampilan seperti layout XML. Nah, di sini ada import package yang digunakan untuk menentukan namespace dan lokasi file dalam proyek Android. Kemudian ada library yang digunakan yaitu import Android. Kemudian beberapa elemen lainnya seperti app com activity yaitu kelas dasar untuk menentukan aktivitas dari Android modern. Kemudian ada array adapter digunakan untuk menampilkan list data ke dalam list view. Kemudian ada toss untuk menampilkan pesan singkat di layar dan activity main binding dari hasil view binding yang otomatis akan menghubungkan dengan elemen layout seperti activity underscore main.xml dengan kode Kotlin find view by ID. Kemudian ada API client, users, dan callback serta respon yang digunakan untuk menangani hasil dari permintaan HTTP secara asinkron. Kemudian deklarasi kelas utamanya ini untuk menandakan main activity adalah aktivitas utama aplikasi yang mewarisi dari sifat app compact activity. Kemudian ada deklarasi dari view binding. Kemudian ada fungsi dari onCreate. OnCreate-nya itu berfungsi untuk menjalankan aktivitas ketika dimulai dan menghubungkan file layout XML dengan kode Kotlin. Nah, kemudian ada set content view juga menampilkan tampilan sudah di-bind ke layar dari UI. Dan menghubungkan API ke retrofit. Ada user list, and kemudian ada callback. Nah, jadi kode pada file ini digunakan untuk menampilkan data dari API ke dalam list view yang dimulai dari API client, get all user, user, dan list view, serta array adapter. Lanjut pada Android manifest.
Nah, file ini itu adalah file konfigurasi utama pada project Android ini yang berfungsi untuk mendaftarkan seluruh komponen aplikasi seperti activity, service, receiver, permission, dan lain-lain agar sistem Android dapat mengenali dan menjalankan aplikasi dengan benar. Jadi file ini tuh tidak dapat dijalankan di perangkat. Nah, pada pertama ada baris deklarasi XML yaitu XML version 1.0 dan encodingnya yaitu UTF-8 yang menunjukkan format XML. Kemudian ada tag root-nya itu manifest. Manifest ini digunakan ada XMLNS Android yang digunakan untuk mendefinisikan atribut standar Android dan XMLS tools digunakan untuk memberikan atribut tambahan yang biasanya hanya diperlukan pada waktu build seperti debugging atau linting. Selanjutnya ada permission dari atau izin akses internet. Nah, ini tuh digunakan aplikasi untuk mengakses jaringan internet dan menggunakan retrofit ini untuk komunikasi data dengan API dan API eksternal. Selanjutnya ada elemen dari application. Config-nya yaitu konfigurasi utama juga seperti icon, label, tema, dan pengaturan keamanan. Ada Android All Backup, yaitu true data extraction rules, full backup content, icon, label, run, run icon, support ini ada tema, menggunakan style, name, dan export. Kemudian ada intent filter. Jadi Android ini tuh berfungsi untuk mendaftarkan main activity-nya sebagai tampilan utama aplikasi dan memberikan izin akses internet dan menentukan konfigurasi aplikasi seperti icon, label, tema, dan dukungan backup lainnya. Nah, lanjut. Di sini ada file user.kt. Nah, user ini digunakan package yang menunjukkan bahwa file disimpan dalam paket model yang digunakan menyimpan representasi data arsitektur seperti Android, model view, atau view model. Sehingga data ini menunjukkan daftar list dari objek bertipe data yang mendefinisikan dalam data.kt. Ada package name, import data class. Dan data KT juga sama, yaitu file dari package data. Jadi kedua user dan data ini untuk model representasi data JSON dari API. Kemudian user bertindak sebagai wadah utama atau root, sedangkan data yang berfungsi sebagai representasi tiap elemen individu dalam daftar UI-nya. Lanjut, ada API service.kt itu interface retrofit yang mendefinisikan endpoint API dan anotasi dari get, fungsi get all user, ada employees dan API client. Nah, lanjut terakhir ada applicant.kt yaitu konfigurasi utama dari retrofit pada project dan menggunakan OKHT API client untuk menangani komunikasi HTTP, kemudian menetapkan base URL, mengonversi data JSON menggunakan JSON Convert Factory, dan menghasilkan API service yang dipakai di main activity untuk mengambil data dari server. Nah, untuk hasil runnya, udah aku screenshot karena ketika di run error, tapi kemarin waktu di lab udah jadi, cuman tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba error. Dan ini tampilan setelah di run. Ini ada 3 connection, ini ada daftar list. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.